Lahan basah mengacu pada tanah yang telah digenangi atau diairi oleh danau, kolam atau kanal, dan tanah tersebut selalu terendam. Lahan basah adalah habitat kaya spesies yang melakukan jasa ekosistem yang berharga seperti perlindungan banjir, peningkatan kualitas air, dukungan rantai makanan, dan penyerapan karbon. Di seluruh dunia, lahan basah telah dikeringkan untuk mengubahnya menjadi lahan pertanian atau kawasan industri dan perkotaan. Perkiraan yang realistis adalah bahwa 50% lahan basah dunia telah hilang. Selama ribuan tahun, manusia telah mengolah tanah untuk produksi pangan. Awalnya pemukiman manusia terutama terjadi di daerah subur di sepanjang sungai. Di dataran banjir Mesopotamia, pemukiman seperti itu adalah tempat lahirnya peradaban manusia 6.000 tahun yang lalu. Sejak awal kegiatan pertanian, lahan basah tepi sungai seperti itu telah diakui sebagai lahan yang berharga untuk produksi pangan dan pakan ternak, karena memiliki tanah yang subur sebagai hasil dari pengendapan sedimen secara teratur selama peristiwa banjir. Perlindungan lahan basah secara resmi menjadi prioritas bagi 159 negara pada tahun 2009 yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar, karena lahan basah terus terancam dikeringkan dan direklamasi. Pertanian lahan basah adalah proses budidaya tanaman di tanah yang tergenang oleh aliran air alami hampir sepanjang tahun. Tanaman utama seperti beras, goni, dan tebu biasanya ditanam di lahan basah. Jenis pertanian ini intensif dan membutuhkan perhatian terus-menerus dan pemeliharaan metodis. Lantaran melimpahnya gambut di kawasan ini, pertanian basah akan mengakibatkan tanah mengalami oksidasi dan subsiden. Lahan basah menjadi sangat penting di mana dapat menyaring sedimen dan nutrisi dari air permukaan serta memurnikan air, mendukung stabilisasi iklim lokal, mengisi ulang air tanah dan daur ulang nutrisi, serta dengan mengatur laju limpasan memainkan peran penting dalam pengurangan banjir dan manfaat lingkungan lainnya. Belakangan ini beberapa negara Asia yang memiliki banyak sungai dan danau mulai mengembangkan pertanian modern model terapung secara luas. Manfaat lahan basah dibandingkan lahan basah berakar sedimen adalah bahwa lahan basah naik dan turun dengan permukaan air, yang berarti tanaman tidak mati dan tidak melepaskan nutrisi kembali ke air, yang dengan sendirinya merupakan alasan kuat untuk memanfaatkannya. Pertanian lahan basah terapung di bendungan, danau, dan kolam ketika mempertimbangkan aspek penyediaan habitat dan pemulihan ekosistem yang baik semakin banyak dimanfaatkan oleh pengelola lahan dan air. Masalah dengan banyak bendungan dan danau adalah bahwa mereka mengalami kedalaman air yang bervariasi sepanjang musim dan mengalami kualitas air yang buruk atau disfungsi ekosistem seperti pertumbuhan alga, kematian ikan, dan pertumbuhan gulma air yang berlebihan di musim panas. Sebagian besar danau dan lahan basah perkotaan juga telah dimodifikasi atau dibangun dengan kondisi air yang tercemar sehingga diperlukan intervensi pengelolaan. Pertanian lahan basah terapung mengambil yang terbaik dari apa yang telah dikembangkan alam secara alami untuk mengatasi polutan yang mengalir di area pertanian, perkotaan, dan industri. Pertanian lahan basah terapung yang dikelola dengan baik tidak akan mengalami masalah kematian dan pelepasan nutrisi yang dialami tanaman air terapung atau lahan basah konvensional. Untuk alasan ini, pertanian lahan basah terapung seringkali merupakan pendekatan pengelolaan terbaik untuk badan air terbuka termasuk danau, kolam, sistem aquacultur, laguna air limbah, dan bahkan muara dengan perairan laut. Pertanian terapung di lahan basah dapat menyediakan habitat ikan di zona akar, perlindungan dari burung air predator, perlindungan pemijahan untuk katak dan belut, dan tempat bersarang untuk burung air yang terancam punah. Dalam beberapa situasi seperti kolam atau danau aquacultur, mereka ideal untuk pertumbuhan tanaman pangan yang memberikan hasil lain bagi pembudidayaan ikan dan mencegah penumpukan nutrisi dengan akar tanaman menyerap kelebihan nitrogen dan fosfor. Sebuah proyek pertanian bunga terapung yang luas juga dibangun di Provinsi Jiangsu, Cina. Lokasi ini menunjukkan kecerdasan hebat orang Tiongkok kuno. Tempat ini merupakan warisan budaya pertanian yang unik di pedalaman Sungai Lixia di Provinsi Jiangsu. Danau Haihu di Tiongkok memiliki industri aquacultur yang luas selama ini, namun mengalami masalah untuk masa depan industri tersebut. Tim peneliti belakangan mulai melakukan intervensi dengan memilih spesies tanaman yang akan mempercantik danau dan juga memberikan pertumbuhan akar yang cepat yang berfungsi sebagai habitat bagi ikan asli untuk bertelur dan memberikan perlindungan dari ganggang beracun.
3 bulan setelah implementasi proyek, air bersih sepenuhnya tanpa alga yang terlihat dan transparansi air meningkat sebesar 250%. Tanaman telah menyerap kelebihan nutrisi, memotong pasokan nutrisi yang dibutuhkan ganggang untuk tumbuh. Akar menggerakkan biofilm kuat yang menangkap nutrisi dan polutan dan mengidentifikasi air dan berhasil memulihkan keseimbangan alami. Minimnya biaya operasional membuat teknologi ini menarik bagi pemerintah daerah dan pengelola air yang membutuhkan hasil cepat dengan harga terjangkau. Manfaat lahan basah terapung lebih dari sekedar meningkatkan kualitas air, dengan juga berfungsi sebagai habitat bagi beragam fauna air, memungkinkan dimulainya pemulihan ekosistem perairan. Sejauh ini Aqua Biofilter telah melakukan beberapa proyek pertanian lahan basah terapung yang menarik, termasuk menanam padi terapung, menanam tumbuhan di kolam aquakultur, dan lain-lain. Proyek berskala besar dengan lahan basah terapung besar dengan tanaman, pengembangan perkotaan di saluran air di kota-kota besar untuk mempromosikan pengolahan air dan konservasi saluran air perkotaan. Proyek ini juga memasukkan biodigester untuk meningkatkan kualitas air, mendaur ulang biomasa, dan menghasilkan panas dan listrik lokal. Aspek ambisius dari proyek ini adalah untuk meluncurkan sistem aquaponik terbesar di dunia, berukuran lebih dari 4 hektar, menggunakan teknologi baru dalam kombinasi dengan bambu kuno yang digunakan dalam bangunan tradisional Tiongkok. Eksperimen menanam padi di kolam ikan memberikan landasan untuk meningkatkan danau dan badan air yang lebih besar untuk perbaikan tanah dan air. Teknologi pulau terapung dan danau basah adalah bagian dari gelombang baru inovasi yang meniru alam, menggunakan biomaterial dan biologi tumbuhan untuk meremediasi dan memulihkan keseimbangan alam dengan proses yang tidak beracun dan berkelanjutan. Konsep tersebut diadaptasi dari lahan basah alami yang memproses nutrisi dan polutan dengan tanah dan tumbuhan.